Nggak akan bisa jadi debat terus kok kalau kayak gitu. Jangankan kami, anak SD aja baca narasi kau, ih, om ini gila. Halo SP, selamat bergabung SP. SP. Halo. Hello, bro. Ya, Islam Karistin, SP. I speak English, bro. Ya, SP. I speak English. Apa? Apa kau bilang? Oh, oten, oten. Oten, kujeling oten. Nah, nggak usah ditanya lagi Islam Karistin, pasti Karistin. I speak English. I from Italy. Ya kan? Karena apa? Pendeta Mel Atok mengatakan. I Ya kan? from Italia. Italia, Rome. Apa yang SP? Kau berdiskusi nggak SP? Tadi lagi. Hah? Enggak. Apa? I figure out. Sakit ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gimana? Sehat LKTB? Ya, alhamdulillah, Bang. Tadi tuh kayaknya udah jelek, lepas itu dari rumah sakit. Iya, RGJ tuh. Allah. Oke, Friska, selamat bergabung Friska. Ya, Horas. Friska? Iya, Horas. Iya, oh laki-laki, kirain perempuan. Islam Oten? Christian. Gimana? Christian. Iya, mau berdiskusi kita Dinda. Iya. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kalau mau bertanya ke Bang Faruknya dan saling adu argumentasi, Dinda game. Ya, tapi kalau belum mau atau belum mampu untuk on cam, Dinda diberikan dua pilihan. Pertama, kita kaji temanya. Kedua, Dinda bertanya setelah itu turun. Ya, tapi aturan terpenting, Babang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu, dengar ya. Dinda marah-marah, nanti disudut babi dewasa. Dalam pakal otaknya, ini komalku bukan gereja. Jadi saya lihat kamu udah bisa on cam loh. Mending on cam aja lah, nanya ke Bang Faruk gimana. Nggak usah lah, aku mau tanya satu hal aja nya. Iya, on cam saja mendingan. Jadi kita bisa saling adu argumentasi gitu loh. Aku mau nanya satu aja nya, baru turun. Nggak apa-apa. Oh, ya udahlah kalau itu pilihanmu Dinda, silakan Dinda. Intoleran itu disesatkan siapa, Bang? Gimana? Yang intoleran itu disesatkan siapa ya? Yang intoleran. Iya. Oke, saya kasih datanya ya, boleh? Kamu kan mau jawaban pakai data. Iya. Oke, saya kasih datanya. Siapa sih yang menyesatkan orang-orang yang melakukan intoleran itu tadi? Kita kasih datanya. Coba kita buka dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah dia memberi salam kepadanya. Ini salah satu diksi, ini salah satu narasi yang mengarah kepada intoleran. Nah, kamu tadi tanya, intoleran itu disesatkan siapa? Sekarang saya tanya, perkataan yang tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, berarti
Orang-orang yang melakukan intoleran, ya disesatkan oleh. Oh, jangan segitu kali sih. Ini data loh. Iya. Ini kan Kalau intoleran. seorang datang Dia kepadamu, mengatakan, gini Dinda, dia dia mengatakan nama kita. Kalau datang orang ke kau, nggak membawa ajaran yang sama samamu, nggak boleh kau terima dia di dalam rumahmu, dan nggak boleh kau menerima dia dimanapun. Bahkan kau nggak boleh nyampaikan ucapkan salam sama dia. Kan intoleran kan? Hah? Sekarang saya mau tanya sama kamu Priska, jujur. Isi dari kalimat ini intoleran nggak? Intoleran nggak? Kalau salah berpikir ya bisa juga. Gak usah berpikir, saya minta kamu membaca. Setelah kamu membaca, Apanya membaca nggak usah berpikir, itulah. Kalau baca nggak Gak berpikir usah tahu tafsir lagi. Kamu cukup membaca. Intoleran gak ini? bisa dibilang ya. Iya. Intoleran? Intoleran nggak? Bukankah iblis yang menyesatkan? Loh. Tapi kan pertanyaanmu, pelaku intoleran disesatkan oleh siapa? Kan gitu. Jadi Kasih abang tahu apa? Tunggu dulu. Jadi abang udah yakin orang yang intoleran itu membaca itu gitu? Makanya saya bilang, kalau ada pelaku intoleran, coba ditanya sama pelaku itu. Yang dibaca dia Quran atau Bible? Buat lah bang, nggak usah menutup-nutupi gitu loh. Mana pernah dia membaca itu? Nggak pernah dia membaca itu. Yakin aku nggak pernah baca itu. Karena gini Dinda Priskaya, ini kan lagi zaman ngetrennya apologet. Mungkin saudara muslim kami ada yang kepengen menjadi apologet kayak Bang Farouk. Jadi kepengen dia baca Bible, dibacanya lah Bible biar bisa jadi apologet. Nah, terbaca dia ayat-ayat kayak gini. Gitu loh, diamalkannya, jadi intoleran dia. Ternyata di dalam Al-Quran nggak ada ayat-ayat kayak gini. Ada istilah apologet di muslim ada? Ada lah. Arti apologet kan? Gimana sih kamu? Arti apologet Kami para pembela iman kami, cuman di zaman sekarang kan ngetrennya disebut dengan apologet. Iya, Karena apa gini, apologet? dunia Arti apologet itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya pembela iman. Kan lagi ngetren ini dunia debat itu, dunia dialektika antara agama itu. Mungkin ditengoknya bagus lah kan, teman-teman apologet lainnya pengen apologet, jangan dibela dia. Kayak gitu kelakuannya, bubar-bubarkan orang ibadah. Enggak niru atau 29? Apa? Enggak niru atau 29? Beda lah. Di At-Taubah 29 kan disuruh bunuh, ya kan? Mana ada disuruh bunuh di situ? Disuruh perangi kan? At-Taubah 29 disuruh perangi. Iya kan? Nah, sementara kejadian intoleran di Indonesia kan nggak diperangin, digeruduk kan? Agak lain kawan ini ngomong. Diperangi itu bukan berarti langsung diapai, diperangi. Banyak jenis perang, Pak. Nah, itu data pertama aku kasih sama kamu ya. Ini data kedua. Perang juga, Pak. Ini data kedua. Beda lah perang sama guruduk maupun lucu. Ini data kedua. Pemikiranmu. Makanya saya rasa yang dibaca itu Bible nih. Enggak lah, kau salah. Oke. Tunggulah, data dulu aku kasih samamu, Dinda. Nah, buka. Matius 21 nomor 12. Nih, ini data kedua tentang penggerudukan ya. Coba kita kaji dulu. Siapa yang pertama kali ya siapa yang mengajarkan soal penggerudukan? Jangan lari-lari dulu. Terangkan dulu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah, kasus intoleran itu diusir nggak orang yang beribadah? Diusir kan? Nah, sama kan? Sama.
Nah, beda lah itu. Intoleran itu, dengar dulu lah Dinda. Pelaku intoleran itu melakukan pengerusakan kan, membalik-balikkan meja, kursi. Nah ini ayat kalimat berikutnya tengah nih. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kan kalau pemikiran lupa itu kau samakan dengan intoleran yang di sana-sana itu. Kan sama, ini pelaku intoleran. Enggak lah. Emang salah kami apa pas ibadah di rumah? Apa? Salah kami apa pas ibadah di rumah coba? Gini Dinda. Makanya dangkal pikiranmu Tanya Pak. aku jawab. Ya kan? Gini Dinda. Kalau kau bertanya ke aku, salah kami apa? Ketika kami beribadah di rumah, ya, aku tidak memiliki ya kapasitas untuk menyalahkan kau karena apa? Tuhanmu saja menyalahkan kau, nggak kau terima. Kayak aku ngomong. Cara berbicara Kan? Tuhanmu saja menyatakan kau salah, kau nggak terima. Contoh, 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus mengatakan, dia nggak percaya aku manusia, dia si penyesat. Kau pelintir, itu kemanusiaannya. Kalau kau beribadah di rumah, lari kau kemana-mana. Awak pikirnya pintar kau tadi. Rupanya dangkal pemikiranmu. Loh. Ya dangkal lah Pak. Aku mau jawabnya kayak mana? Jawabnya kayak mana aku maunya? Mana tahu aku isi pikiranmu, kau tanya pula aku isi pikiranmu. Aku mau jawab kan? Kan kau bilang salah kamu itu apa? Salahku apa? Kan kau bilang kan? Iya. Nah, kita membahas ini dalam ketatanan pemerintahan ya. Kita cek nih teman-teman. Terima nggak terima disalahkan ya. Di dalam undang-undang, ya apalagi ketika kita membaca SK 2 Menteri, ya, kalau umat mau beribadah, dia harus beribadah di rumah peribadatan. Kalau Muslim, ya di masjid atau surau. Kalau kalian Kristen di gereja. Sampai detik ini tidak ada berita menyampaikan bahwasanya ya gereja itu diguduk, tidak ada. Akan tetapi pelaku-pelaku ya yang membuat peribadatan di dalam rumah, di dalam gedung itu manusia yang nggak bisa diatur. Pengajian membuat rumah pribadi menjadi peribadatan nggak boleh. Pengajian rumah itu beribadat apa enggak Bang? Gimana? Pengajian yang di rumah itu beribadat apa enggak tuh? Beda, itu majelis taklim, itu majelis belajar. Pengajian itu ngapain? Pengajian itu ngapain? Apa? Pengajian itu ngapain? Belajar. Itu enggak belajar, termasuk, bukan beribadah, bukan sholat. Belajar itu. Belajar itu enggak termasuk ibadah. Beda loh Dinda, ibadah kami itu sholat. Aduh, kali. Jadi betul aku bilang kan? Aku bilang kan, kau itu nggak bisa diatur. Karena tadi di awal aku bilang, aku nggak punya kapasitas nyalahin kau. Sedangkan Tuhanmu saja kau bantah, apalagi aku. Makanya aku tadi nggak mau menanggapi gitu loh. Anniversary di rumah yang berpikir nggak lambat kali. Loh, kau yang nggak berpikir dari tadi. Tanya apa jawabmu ke mana-mana. Kan sudah ku jawab. Itu pun pakai dalilnya berpilihan. Ibu tahu berpilihan. Loh, berarti kau nggak percaya sama Bibelmu? Bukan, nggak lari tuh orang apa salah kami beribadah. Lari kau ke Yesus yang menyerahkan berdagang di gereja. Kan berlari kau. Bukan ibadahmu yang salah, tapi tempatnya yang salah. Sama halnya gini Dinda. Ada orang buang air besar, dipukuli dia karena dia buang air besar. Bukan karena dia buang air besarnya dia dipukuli, tapi salah tempat. Masa dia buang air besar di tengah jalan? Masa dia buang air besar di muka umum? Jadi dipukulin orang lah dia. Tapi dia dipukulin bukan karena dia buang air besar. Sama kayak kejadian di tempat di Padang sana. Mereka dibubarkan bukan karena mereka beribadah, tapi salah tempat. Kalau memang mau
beribadah, tempat peribadatan yang diakui oleh pemerintah itu gereja, bukan rumah. Kerja gitu. Bagaimana bilang? Kurang kerjaan itu. Apanya? Kurang kerjaan. Ya banyak di KPKP di sana yang mau diusir, kenapa enggak itu digusur? Ini melakukan kegiatan sama Tuhannya, ngapain diusir-usir coba? Pakai pikiranmu, Pak. Dengar abangnya, dengar. Yang diguruduk itu bukan peribadatannya, tapi tempatnya nggak sesuai, nggak pantas. Alasan. Kok jadi marah kau? Marah, alasannya. Ya, coba yang tadi lah Pak bisa digusur atau jual narkoba bisa digusur. Ini menyembah Tuhannya, ngapain diusir? Kau dah dulu tahu sujud-sujud kau ada yang larang kan? Mengapa tempat yang larang? Sekali lagi Dinda ya, Bang Faruk kasih jawaban sekali lagi sama ya, penjelasannya. Yang diguruduk itu, yang dilarang itu bukan peribadatannya, tapi tempatnya. Kalau kau mau beribadah, dengar dulu lah. Ngeles dari tadi kau Pak, ngeles. Yang digeruduk itu tempatnya. Kalau kau mau beribadah, beribadahlah kau pada tempatnya. Kalau kau mau buang air besarlah kau di tempatnya. Jangan kau buang air besar di tengah jalan di muka umum, dipukulin orang kau nanti. Itu dalam pikiranmu. Ikuti pikiranmu ya. Apa pasti nggak ibadah, nggak digusur? Coba. Apa alasanmu? Kenapa pasti nggak ibadah digusur? Nah, jadi gini Dinda, ya, pendetanya saja, ya, yang menjadi pemimpin tempat ibadah itu sudah mengakui kesalahannya. Perangkat desa sudah memberi himbauan kepada pendetanya, dilarang dia izin kan kemarin mendirikan gedung ini rumah pribadi, bukan tempat ibadah. Kenapa kau rekrut orang? Alah, dengar dulu. Kenapa kau panggil orang menjadikan ke rumahmu ini menjadi tempat peribadatan yang bersifat permanen? Kau urus dulu izinnya ke pemerintah, kata perangkat desa. Gitu loh, diminta untuk membuat surat izinnya, tapi dia membantah karena memang begitulah umat Paulus. Ini masalah ini ya Pak Sanipar. Menantang. Masalah izin ini ya. Iya, izinnya dia. Jadi abang yakin semua tempat ibadah kalian udah punya izin? Yakin? Kau punya tempat izin. Kau cari lah yang nggak ada tempat izin. Nggak punya surat izinnya, kau cari lah. Jadi kalau aku tunjukkan nggak punya izin bagaimana? Apalah jawabmu? Laporkan kepada ulil amri, kepada pemimpin. Lapor ke pihak berwajib. Kau yang mengaku apologet kan, maunya kalian mengadimkan, bukannya meribut-ributkan. Salah. Ada yang meributkan, cuma kalian aja nggak bisa diatur. Benar. Semua tuh siapa persedia, mata. Cara berpikir mulam. Lagi kau bilang sebut. Dengan siapanya kau sebut. Gitu kali. Aku juga Sanipar loh, tapi nggak gitu kali pemikiran dalam ban. Iya, jadi kalau kau juga Sanipar, kenapa rupanya? Nggak apa-apa. Biasanya kok Sanipar itu agak pintar, ini lele. Ya, kau yang lele, nggak nyambung kok dari tadi ku bilang. Kau yang nggak nyambung, dari mana ditanya apa jawabmu lompat-lompat macam tupai. Oke, coba kau ulangi jawabanku, silakan. Ulangi jawabanku. Apa yang ulang-ulang? Ulangi jawabanku. Jawabanku yang mana yang lompat-lompat, silakan. Lompat-lompat lah. Itu masalah ku tanya tadi, kenapa beribadat di rumah itu kalian intoleran? Ku bilang kan. Kan aku jawab kan. Yang dilarang itu bukan peribadatannya. Jadi kenapa nggak pas ibadah diusir coba? Apalah jawabmu? Tahu, lihat, makanya kok kurang informasi. Lihat di media sosial sudah ada klarifikasi dari ketua RW-nya. Ketua RW setempat sudah menyampaikan klarifikasi bahwasanya pendetanya itu sudah diingatkan supaya jangan menjadikan rumah pribadinya menjadi tempat peribadatan. Cuman kok nggak bisa diatur. Tapi gue dengar melapornya dia, kalau memang mengaku dia kayak gitu, ngapain melapor dia? Tapi kau mau tahu kalau kita cerita ke Ristin,
Ini watak Kristen. Jangan lari kemana-mana. Aduh, udah gue bilang, ini pada gak pintar loh. Jangan lo apa. Iya, ini loh. Ini, dengar nih. Lebih sadis lebih Kristen di Ambon sama di Poso. Dicincangnya umat Islam lagi ya, Ron. Iya, bukan ku bilang semua Kristen baik loh, Pak. Apa itu? Menjalankan sholat Idul Fitri. Ribut sekali tuh, Kalangan Kristiani radikal langsung membantai umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri. Berapa Pak? Yang dibunuh 3.000, kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang. Dibunuh dengan cara saling biadab di tengah-tengah mayoritas umat Islam se-Indonesia. Pernahkah kejadian itu masuk koran? Tidak pernah. Masuk televisi? Tapi apa yang terjadi? Ring 1 Presiden waktu itu tokoh Kristiani yang ribut loh, nggak dengar. Dengar nih, kau dengar ini. Iya. Makanya aku bilang, ya, kalian tuh pakai otak kalian. Ya. Kau dengar dulu, kan belum dulu kau. Kau Iya, tuh, ya, pakai otak kalian. Ya, tahu diri kalian sedikit. Patuh kalian kepada pemimpin kalian. Ya, jangan kalian pancing-pancing. Kalau kalian mau ribut beragama itu bilang ribut. Jangan kalian playing victim, fitnah kalian. Di Ambon 3.000 saudara muslim kami kalian bunuh. Dibunuh sama orang Kristen di Ambon. Ada kami ribut? Ada kami katakan Kristen itu radikal? Ada kami playing victim mengatakan Kristen itu begini? Ada? Gak ada. Kami anggap pada masa itu kesalahan, udahlah. Antar masalah mereka dengan mereka. Di Poso 1.000. Ada lagi saudara muslim kami dipenggal kepalanya, diikat kepalanya di kebaluannya. Ada kami teriak Kristen itu radikal? Gak ada. Tapi kalian yang nggak mau ngikutin aturan, otak kalian nggak kalian pakai otak kalian. Pemimpin negeri aja pun kalian bantah. Ketua RW udah berkali-kali bilang sama pendeta kau, bikin aturannya, bikin surat izinnya. Ada kau Diam kau binatang. Diam kau juga binatang. Bodoh juga kau. Dengar kau, diam kau. Kau diam. Dari tadi bilang nggak mau dengar kau. Kau mau kau tengok ketegasan umat muslim. Jangan kau pancing umat muslim itu tegas. Kau yang kriminal kau. Disuruh patuh kepada pemerintah untuk membuat aturan. Cara ngomong mengikuti aturan. Yang digeruduk itu bukan peribadatannya, tempatnya. Pakai otak kalian. Gak ada umat muslim yang membunuh orang Kristen tuh, gak ada. Datang umat muslim ke gereja membunuh orang beribadah di gereja, gak ada. Tapi di Ambon dan di Poso, ketika hari raya dibunuh, dibantai saudara kami lagi berhari raya. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Mau diungkit lagi itu? Ungkit. Ayo kita ungkit lagi yuk. Jangan kalian playing victim kalian. Mengatakan radikal lah, intoleran lah. Aku udah tunjukkan Bible kau. 2 ayat itu aja sudah menggambarkan radikal. Jangan memperkeruh suasana. Dengarkan. Kalau sudah umarohnya berbicara, udah dengarkan. Jangan kalian pancing-pancing umat muslim itu menunjukkan ketegasannya. Kalau depan aku kupijak batang leher kau. Sianipar kau, kenapa banyak kau? Bapak Rom, mereka lupa waktu tahun lalu kan bulan September itu tanggal 3 sampai tanggal 6 itu kan Paus Fransiskus kan datang. Itu disambut dengan baik kok, bahkan ke Masjid Istiqlal, masuk terowongan silaturahmi yang menyambungkan ke gereja katedral. Itu kurang toleransi gimana umat muslim coba? Jadi benar kata Yesus itu, Bang Baro, jangan melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tak terlihat, ya kan? Keluarkanlah dulu balok di matamu, maka akan terlihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu.
Mereka tuh kalau kesalahan kecil cepat mereka besar-besarkan. Kalau kesalahan mereka nggak ditengok, nggak dilihat gitu. Silakan Bang. Iya, kita nggak mau begitu gitu loh. Kita masih menginginkan keutuhan di NKRI ini, gitu loh. Para ulama-ulama kita sudah begitu mengerikannya kondisi Ambon dan Poso pada saat itu. Tapi ulama dan umat berupaya untuk menenangkan saudara muslim lainnya dengan tidak menggembar-gemborkan, mendatang-datangi masjid, mendatang-datangi gereja. Bagaimana dengan umat Islam ini Poso, di Ambon? Gak ada. Berupaya menenangkan. Kalau klien gak ada otak klien memang. Udah dikasih klarifikasi. Klien bilang radikal apalah, padahal klien yang kriminal. Melanggar klien tapi jugul. Gitu loh. Gak ada umat Kristen itu dibubarkan ketika beribadah di gereja, gak ada. Yang ada dikawal. Kalian berhari Natal, yang ngawal kalian, yang jaga kalian itu siapa? Banser. Banser itu muslim. Tapi kalau udah melanggar aturan, diingatkan sama perangkat desanya, jugul, ngelawan, malah nantang perang, marahlah warga. Dan digeruduk itu bukan peribadatan kalian yang dilarang, tempat peribadatannya. Kembalilah kalian ke gereja. Ini harusnya jadi pemikiran kalian. Kenapa pendeta kalian itu berupaya membuat-buat tempat peribadatan? Kenapa? Ada apa itu? Rumah-rumah, ruko-ruko dibikinnya jadi tempat peribadatan. Kenapa? Itu pertanyaan besar. Adakah apa peluang bisnis di situ? Ditakutkan itu mau jadi dibuat menjadi bisnis. Gitu loh. Kenapa tak bergabung ke gereja-gereja lainnya? Kurang besar gereja kalian, besarkan. Gak cukup gereja kalian menampung jemaat itu, besarkan gereja kalian. Jadi pendeta-pendeta jangan berupaya membuat rumah-rumah pribadi jadi perkumpulan orang. Ada apa di situ? Gitu loh. Yang mau dia kumpulkan jemaat atau uang? Pikir dulu. Dan kegiatan itu karena itu adalah rumah mukim, rumah pribadi yang mengganggu warga. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada aturan SK2 Menteri. Ikutinlah aturan itu. Udah kalian yang melanggar aturan. Kalian pula lagi playing victim, mengatakan radikal apalah. Seradikal-radikalnya Islam kalian katakan. Gak pernah umat Islam itu memotong leher orang Kristen. Gak pernah. Tapi kenyataan kebalikan. Anak-anak di Ambon pada masa itu, kalau kalian tonton itu baca itulah artikel teman-teman, netes air mata kalian. Dicincang di daerah Poso itu, santriwati ditelanjangi tanpa sehelai benang pun, disuruh mereka diikat jalan 1-2 kilometer sampai dalam tempat itu. Mereka itu diperkosa rame-rame lalu dibunuh. Siapa pelakunya? Agama apa pelakunya? Iya, ibu hamil dibelah. Luar biasa ulama kami. Ulama kami luar biasa. Kalau Assalamualaikum Bang Faruk. Silakan Bang Bala. Ya, jadi saya ini dari Ambon, Maluku. Tadi sempat saya dengar terkait dengan Bang Faruk menceritakan tentang kejadian yang terjadi di Maluku pada saat itu. Jadi di sini saya mau sampaikan buat itu yang teman-teman Oten yang dibawa. Pada saat itu yang memulai duluan itu orang Kristen, agama Kristen yang memulai duluan. Pada saat itu kami orang Islam lagi sholat di masjid, mereka mengepung masjid dan membunuh. Pada saat itu mereka menganiaya kalau perempuan Muslim itu, kemaluannya itu dicincang-cincang Bang Faruk. Itu kejadian di Ambon. Dan pada saat itu kami menyelamatkan satu kampung orang Kristen. Pada saat itu lari masuk ke kampung kami, itu mereka meminta ampun, kami selamatkan mereka. Pada saat itu kami selamatkan mereka dari laskar jihad yang mau datang menyembelih kepala mereka. Namun kami menyelamatkan mereka. Dan pada saat itu setelah diselamatkan, mereka kembali ke agama mereka. Padahal waktu itu kami tidak memaksa. Mereka masuk Islam semua. Itu kalau tidak salah itu mereka berjumlah sekitar 200 sampai 300 orang Bang Faruk. Tapi setelah itu mereka kembali
masuk ke agama mereka kembali, Kristen. Begitu Bang Faruk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bahkan dulu yang turun tangan ya itu laskar jihad dari seluruh Indonesia. Betul kan, Bang? Iya, Bang. Iya. Laskar jihad dari seluruh Indonesia, termasuk ya Habibana Rizik Sihab. Itu Iya, Bang. ke sana. Gak usah kita cerita tentang ke pemerintahan ya. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Turun, saudara-saudara Muslim kami turun dari seluruh pelosok tanpa biaya, tanpa dibiayai. Laskar jihad umat Islam siap mati, mendidih darah mereka, melihat foto-foto dari saudara Muslim yang dicincang di Ambon dan di Poso, menetes air mata mereka. Mereka pun punya anak istri, ditinggalkan anak istrinya di rumah, berangkat mereka ke Ambon dan Poso. Kalaulah pada saat itu ya, kalaulah dalam Islam ini tidak ada giroh untuk berjihad, sudah habis saudara Muslim kami di Ambon dan di Poso, udah habis. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Agama apa pelakunya? Makanya aku bilang sama Klenten, pakai otak kau pakai otak kau. Nggak laku playing victim kok kayak gitu sama kami. Ya, kami umat Islam, terkhusus ulama-ulama kami submitnya waktunya. Jika pemerintah, pemimpin ulil amri kami meminta kepada kami, tenangkan diri kalian, kami tenangkan diri kalian. Patuh kalian, patuh. Kami tidak membawa diri kami, membawa harga diri kami, tidak. Begitu luar biasa aja ulama-ulama kami berupaya menutupi keadaan itu. Ulama-ulama kami masih menyerukan kejadian di Ambon dan di Poso itu hanya kejadian di situ, jangan sampai melebar ke daerah-daerah lainnya. Orang-orang Kristen di daerah-daerah lain tetap saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air kita. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang dari kita. Kita boleh hidup berdampingan dengan mereka. Luar biasa kan? Luar biasa ulama kami. Dan kami samina waktu kalau kalian kalian yang melanggar, tapi muncul kalian itu ke mana-mana piji. Oh, ibadah dibubarkan. Bapak kau. Aku selama ini menahan diri akan ini. Membaca artikel itu ya 3 tahun aku setelah syahadat Ambon dan Poso itu. Pada waktu kejadian itu aku masih Kristen, mendidih darahku, menetes air mataku. Wallahi, aku bilang sama Allah, kalau pada saat itu aku sudah Islam, ya Allah, berangkat aku ke sana. Setidaknya 30 atau 50 kepala aku putuskan dari lehernya. Sampai begitu aku membacanya, biar kalian tahu. Ngeri kali kelakuan mereka. Gak ada aturan. Bahkan kami umat Islam, ya umat Islam, ketika berperang kami punya aturan. Makanya berkali-kali dibilang, kami tetap menyalahkan itu oknum Islam yang melakukan pengerusakan. Nggak boleh. Perang pun kami nggak boleh merusak gedung, nggak boleh merusak rumah ibadah, nggak boleh merusak tanaman, bahkan nggak boleh kami membunuh binatang. Jika binatang itu atau tunggangan itu tidak digunakan untuk perang, nggak boleh membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang yang tidak memegang senjata. Itu nggak boleh kami sakiti. Aturannya ada, ini kalian ada aturan kayak gitu? Gak ada, tidak ada aturan begitu. Makanya kejadian Ambon dan Poso itu sangat mengerikan. Muslim, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, Nabi saja ya, Nabi kami sudah melewati 27 kali peperangan, tapi tidak pernah memperlakukan musuhnya seperti itu. Ketika menaklukkan peperangan, perang Badar, apalagi Fatu Mekah, ketika Mekah ditaklukkannya kota Mekah, ada catatan riwayat mengatakan orang-orang kafir ditelanjangi, anak-anak kecilnya diangkat, diambil, dibunuh, dicincang. Orang kafir Quraisy itu ada? Gak ada dilakukan seperti itu. Ada riwayat menceritakan kalau setelah umat muslim berperang, menang dalam perang, mayat dari musuhnya dikencingi, ada, dicincang-cincang, direbus, dimakan, ada? Gak ada. Tapi kau baca fakta perang salib, seperti apa diberikan mereka bikin mayat-mayat daripada
lawan mereka, direbus, dicincang, dimakan. Dan aku pribadi pun, aku tak mau menunjukkan ketegasanku. Gak mau aku. Kalau boleh jangan sampai aku mati. Tapi jika ketika agamaku kau fitnah, saudara muslimku kau injak-injak harga dirinya, itu Palestina tuh. Itu Palestina tuh. Yang gak ada yang buka peluang dari negara ini. Dan tidak ada seruan dari ulama kami. Kalau ada buka peluang dari negara kami, negeri ini, pemuda-pemuda muslim, siapa mau jihad berangkat ke Palestina, aku berangkat, mati aku di sana, aku minta sama Allah, kasih aku kehidupan 50 kali. 50-nya aku mati di Palestina. Wallahi siap aku. Aku pun gak mau hidup seperti ini. Karena kami umat muslim itu satu tubuh. Ada saudara muslim kami yang tersakiti, tubuh kami yang lainnya kesakitan. Demam kami rasa. Gak butuh apa aku hidup. Aku tengok saudaraku kayak gitu. Hah? Apa yang dilakukan saudaraku di Palestina yang muslim di sana? Apa yang dilakukannya? Merampok mereka, memperkosa mereka, dibubarkannya orang beliau, ada nggak ada kejahatan apa yang mereka lakukan sampai diperlakukan seperti itu saudara-saudara kami yang beriman, seiman dan seakidah. Gara-gara belum ada seruannya. Kalau enggak, mati pun siap pergi ke sana. Itu apa hidup? Berangkat kami, istri dan anak-anak kami pun pasti mendukung. Berangkat suamiku, berangkat. Ambil jalan jihadmu, ambil. Hidup pun di Indonesia ini capek. Nengok kelakuan Oten. Itu nggak capek kami hidup berdampingan sama kalian. Ibaratnya kami ini orang muslim ini adalah orang dewasa. Capek kami bimbing kalian. Ngadepin kalian kayak ngadepin anak-anak. Tapi jugul kalian, ngelawan. Kami sabar. Dibimbing kalian tepuk kepala kami, sabar. Ibaratnya kami ini abang-abangan kalian yang sabar ngadepin kalian, adik-adik kami. Tapi adik-adiknya gila. Kalau kalian mau merasakan punya adik gila, rasakanlah hidup di Indonesia ini. Gila adik-adiknya. Dibilang jangan makan tai, dimakannya tai, mencret dia. Kita juga yang bawa dia ke rumah sakit. Apa itu? Udah kita bilang sama dia, jangan kau makan tai, jangan kau makan tai, dimakannya tai. Sakit dia mencret. Karena adik kita yang bawa dia ke rumah sakit. Nyusahin nggak? Nyusahin. Ya nggak boleh dikasih Allah kita mempercepat kematian. Ya nggak boleh, itu diharamkan itu. Gitu loh. Kalau dikaji diri capek nggak tinggal sama kalian? Capek. Capek ini berdampingan sama kalian. Nggak bisa diatur kalian. Kelakuan kalian kayak orang gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nora. Waalaikumsalam. Lanjut toh, saya makan. Oke, kita naikkan lagi ya. Silakan. Adik-adik Oten yang mau berdiskusi silakan ya. Iya, Om Joker payah diatur, nggak bisa diatur. Burhan, Pak bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Erik. Silakan, ada yang disampaikan? Ya, kebetulan saya ini dari Ternate. Cuma kejadian di Poso itu kebetulan memang saya ya yang terdampak juga. Sampai saya kan kerjaan saya di sana kan sebagai sopir bis. Nah, sempat dibakar mobil saya itu. 2 kali saya dibakar mobil saya. Saksi itu ini loh, kejadian Poso. Kemudian saya sudah yang saya lewati itu namanya pesantren Wali Songo itu. Saya tahu itu pesantren. Tempat saya singgah-singgah sembahyang di situ. Kejadian itu saya tahu. Saya sempat lihat itu mayat bayi yang dipotong cincang-cincang itu saya lihat. Anak-anak bayi yang ditusuk sama seperti sate itu saya lihat juga. Itu memang saya ngeri memang. Saya nggak tahu mau bilang apa. Pokoknya kejadian itu memang saya ya boleh bilang sudah saya inilah sisa-sisa kerusuhan. Keluarga ada yang jadi korban, Bang? Keluarga. Kalau keluarga semua pulang di kampung. Kebetulan keluarga saya orang Lombok, suku saya orang Lombok yang gede.
Jadi setelah kejadian itu semua keluarga saya pulang semua di kampung. Tinggal saya sekarang merantau di kota Ternate. Enggak, maksud saya keluarga abang ada yang jadi korban. Oh, enggak ada bang, enggak ada. Dia jauh. Di tempat saya itu dia di desa kan. Kalau di Enggak, pada masa itu. kabupaten. Pada masa itu abang kenapa bisa lolos? Bagaimana ceritanya abang bisa lolos dari korbannya itu? Nah, saya sempat bisa lolos di situ kebetulan pas semua penumpang saya dan saya itu diikat di borgol sama hotel lah. Di borgol semua, diikat semua pakai rantai, itu dijejer semua penumpang saya dengan saya sendiri. Itu senjata rakitan sudah di kepala. Tapi ya kuasa Allah memang tidak tahu lah. Tiba-tiba itu ada aparat datang. Ya kayak film India lah. Datang polisi begitu, langsung semua mereka lari semua. Ya disitulah dapat kami diselamatkan semua. Ya saya itu yang pertama itu. Nah, itu kan 2 kali saya dibakar mobil saya itu. Yang pertama ini kejadian pertama, yang kejadian kedua itu di daerah Tentena. Itu memang mayoritas. Nah itu juga begitu sama. Malah sempat saya masuk gereja juga karena menyelamatkan diri. Ini sampai nama saya Erik ini, saya memang tidak tahu apa itu, makanya saya bingung apakah dosa saya bisa diampuni apa enggak. Saya sempat bikin KTP 2 Pak. Saya sempat bikin KTP 2. Itu nama Erik, itu nama Kristen saya. Burhan itu nama Islam saya. Pikiran Kak Ira. Dosa. Enggak apa-apa kira-kira itu. Buat dosa Enggak apa. Karena kondisinya abang pada saat itu lemah. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW pun pada saat awal Islam pada saat itu lemah di Mekah, banyak dari para sahabat pada saat itu diselamatkan demi menjaga nyawanya. Itu nggak apa-apa, Bang. Alhamdulillah. Saya dari sejak itu saya merasa bingung, apakah salahkah, bagaimanakah? Makanya saya ini bingung. Makanya syukur saya ketemu dengan abang ini, saya langsung saya minta masuk sambil sekalian bertanya lah. Iya. Saya 3 tahun setelah Islam bacaan kita tentang satu kali itu. Memberikan kali ini. Benar kata itu benar di sini di mid dulu. Cair dong, diberkati lah Kak Ira. Cair dong, diberkati lah. Jadi benar yang disampaikan sama Ustadz kita tadi kan, ceramahnya tadi, potongan ceramahnya kita sampaikan, yang disampaikannya tadi. Mirisnya katanya kan, hal itu terjadi di tengah-tengah kita mayoritas katanya. Ngeri kali kan. Tapi udahlah, kita berupaya memaafkan, mengubur masalah itu kan gitu, mengubur dalam-dalam kenangan itu. Tapi memang begitulah. Jadi ajaran kasih itu yang mengimplementasikannya adalah Islam. Dan ini saksi. Sampai dia ganti nama loh. Begitu mencekamnya berarti pada saat itu kan. Sampai ganti nama dia. Supaya jangan dipandang Islam dia. Entahlah. Itu pun pelakunya yang cuma beberapa orang yang ditangkap itu. Tibo CS kan. 3 orang. 3 orang. Cuma 3 orang kan? Iya, 3 orang. Tibo CS. Ya kebetulan Ibu itu tuh di samping tetangga kampung sama saya itu Ibu. Katanya mereka bilang bukan faktor agama tapi politik, padahal bohong.
Karena kalau politik, kenapa umat muslim yang dibantai? Itu bohong itu. Oke, kita sapa dulu baru bergabung ini. Fonstania, selamat bergabung Fonstania. Halo, Fonstania. Ya, Islam Kristen. Katolik. Ini kalau nggak salah kawannya Sisal ya, Sal Pasaribu ya, bukan? Hah? Apa? Teman Sisal Pasaribu, teman. Iya, iya. Kamu teman Sisal Pasaribu ya? Iya, iya. Benar. Oke. Mau bertanya, Fons? Panggil Brata aja, Kak. Panggil apa? Breta. Brata. Breta. Namanya Breta. Oh, panggil Breta. Yaudah, Breta. Asal jangan kamu suruh saya panggil kamu sayang ya. Ya, silakan Breta. Ada yang mau ditanyakan Breta? Iya. Sebentar, aku carikan dulu. Bicara sama yang lain dulu aja, Kakak. Masih saya cari ini yang mau aku pertanyakan. Oke. Silakan apa dulu. Dia kata si Sal suka bertanya tapi dia memang nggak melawan. Bukan dia bertanya tentang Islam. Semalam aku nengok dia ini pas kali aku di koma itu lagi nge-gym. Al-Waqiah kan? Kalau nggak salah ya. Surat Iya, tentang Al-Waqiah. Jadi siapa dulu Nyong Ambon itu? Belum duduk dia. Bang Faruk. Ya, Bang Eri. Ini saya cuma mau bilang, saya ini terus terang, saya penggemarnya Bang Zuma. Saya setiap nonton, pokoknya setiap saya buka HP itu saya cari dulu live-nya Bang Zuma. Kalau nggak dapat live-nya Bang Zuma ya baru saya pindah di tempat lain. Jadi saya kirim salam semua sahabat-sahabat semua. Saya menyimak dari bawah saya, Bang. Ya, Bang Eri. Ya, Bang Faruk doakanlah, ya Bang berdoakan Bang Eri ya disembuhkan dari traumanya ya, karena saya yakin trauma itu pasti masih ada sampai saat ini ya, dan semoga Allah menjadi Eri ya dimudahkan segala urusan ya, kita tetapkan ini dan Islam makin datang kepada kita nanti berikutnya Insyaallah. Ya, sehat Bang Eri ya. Assalamualaikum. Iya, itu pasti ada dampak psikisnya itu orang kayak gitu itu. Traumanya itu berkepanjangan itu. Bisa jadi ketika nengok orang rame-rame lari, itu pingsan itu. Bisa pingsan orang kayak gitu, itu trauma itu. Karena apa bisa trauma seperti itu dia? Dia bukan militer. Jadi menghadapi keadaan kondisi seperti itu, pasti kan kebingungan dia kan. Dia bukan prajurit. Gitu loh. Traumanya itu pasti ada itu, jamin itu. Pasti itu. Apalagi dia lihat kan kata dia tadi, mayat itu bergelimpangan mayat itu. Bayi-bayi dicucuk seperti tak sate katanya, coba dicucuk dari belakang tembus. Ya Allah. Kalah ten. Memang ajaran kasih kalian. 2 Samuel 12 1 Samuel 15 toh. Iya, 15:3. Iya. Bisa ya kompak untuk urusan kemaksiatan kayak gitu, kok kompak pemungkaran kayak gitu kan. Iya, yang hamil dikubur itu sebelum dikubur itu diperkaus dulu Bang Arun. Yang hamil itu diperkaus dulu, hamil besar diperkaus sama orang itu dikubur hidup itu. Kali main baca artikel itu, tokoh masih ada atau enggak? Oke, Naga Bonar, bergabung Naga Bonar. Halo Bang, Islam Bang. Ya, silakan Bang, ada musafir kan Bang aja. Gak ada Bang, dengar di bawah aja. Tadi kepecek tadi tuh. Dengar di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Giant Rock diberkati. Barakallahu fikum Bang Udin. Oke, Emon Muni, selamat bergabung Emon Muni. Emon Muni. Emon Muni. Kalau bisa jujur ya kan, sulit memaafkan. Coba teman-teman tapping di bawah. Mudahkah kalian memaafkan ketika sudah kalian pernah membaca artikelnya? Hah? Hal yang mudahkah untuk memaafkan mereka? Sulit memaafkan. Aku yang ketika itu saja belum Islam, begitu 3 tahun ya setelah aku Islam aku baca artikel itu, sulit aku memaafkannya. Sulit. Bahkan seandainya kalau bisa manusia melakukan penghakiman di akhirat nanti, setelah di akhirat nanti ku cari itu pelaku-pelaku yang membantai saudaraku itu di akhirat itu, nanti ku cari itu. Bahkan ke neraka pun ku cari ke neraka itu. Kepingin juga aku memberikan siksaan sama dia. Tak hanya malaikat Zabaniyah yang memberikan dia siksaan. Ngeri kali Bang. Aku baca kemarin dulu waktu 3 tahun setelah Islam itu, nangis aku tahu mana, wandiri darah. Padahal waktu itu aku masih kafir kan, waktu kejadian itu kan. Tapi aku masih Kristen dulu, kejadian itu viral. Cuman aku nggak mau tahu gitu loh. Aku tahunya Timo CS itu pelaku pelaku seperti provokasi gitulah. Cuman memang betul ya, media itu tidak memberikan informasi yang lebih detail ya, betul memang. Jadi informasi yang detail itu didapat dari ormas-ormas Islam pada saat itu. Memang benar-benar media apapun itu tidak memberikan informasi, berupaya ditutupin. Kita ngambil positifnya saja, mungkin alasan media supaya jangan melebarkan ke daerah-daerah lain, makanya ditutupi kejadian itu. Tapi dari ormas-ormas muslim ya, seperti yang 3 huruf itu kan, FP itu kan, menyampaikan kan kepada saudara-saudara di daerah informasi itu, foto-foto ditunjukkan, ada mungkin kan dokumentasi dari ormas-ormas Islam lah yang dipaparkan di media sosial kan, foto-fotonya itu dari mereka itu, bukan dari pers itu. Wartawan aja pun kurasa nggak berani meliput itu. Iya Bang, Habib Rizik itu Bang luar biasa itu Bang, ya Allah, luar biasa dia itu. Aceh gempa, gimana perjuangan Habibana, habis 1 bulan dia tinggal sama mayat itu di Aceh itu. Ambon Poso, luar biasa Habibana itu. Aku salah satu orang yang pengen ku temui itu Habibana Rizik Syihab. Aku sempat juga bergabung dulu kan di FP itu sebelum akhirnya dibubarkan. Tomamu, selamat bergabung Tomamu. Oh udah 1 kali. Iya aku pengen loh ketemu Habibana itu. Tomamu, ayo naik 10, kita diskusi, ayo naik 10. Ada Bang Udin. Iya benar Bang Lupi, mereka sangat membenci. Allah kan sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, besarnya kebencian dalam hati mereka terhadap. Assalamualaikum Faruk. Waalaikumsalam Bang Udin. Mau ini, aku udah chat di WA-mu, nanti tolong balas ya. Aku bilang itu aja. Oh ya siap Bang Udin, siap. Nah, ya. Udah aku turunkan aja, udah turunkan ya. Selamat berjuanglah semua ya. Ya Bang Udin, siap. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, aku izin dulu Bang Faruk. Makasih banyak. Ya, sehat selalu saudaraku. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada masuk ke. Abang chat ke WA yang mana, Bang Udin? Nomor WA mana? Nggak ada yang masuk chat Abang ini. WA apa DM? Roni Star, Roni STR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Roni. Enggak cuma saya Nggak ada. menyampaikan Nggak ada masuk WA-nya.